menuntaskan semuanya, menggenapi semua rencananya. Satu itu namanya iman. Sebab di surga nanti kita tidak butuh lagi iman, karena kita sudah hidup dalam realita kenyataan bersama-sama dengan Dia. Di bumi kita bersama dengan Dia lewat satu yang namanya iman dan Roh Kudus. Jadi isu iman itu penting buat kita. Seberapa dalam, seberapa lebar, seberapa tingginya kita mengenal Dia. Dia tidak terbatas, Dia besar, Dia luas sekali. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu. Bukan nasihat manusia yang kami cari, terutama dalam situasi seperti ini. Tapi kami cari suara-Mu. Suara yang memberikan kehidupan kepada kami, yang dunia tidak bisa berikan untuk kami. Berbicara, Aba, curahkan isi hati-Mu. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi buat kita yang di Ambon, dan selamat siang, selamat malam buat semua yang jauh ada di bagian belahan bumi dimanapun yang bisa dengar pesan ini. Isu tentang iman itu sangat penting. Ada iman itu baik, tapi iman tidak lebih baik daripada objek iman. Dengan kata lain, beriman kepada siapa? Objek kita penting sekali. Objek iman adalah karena Dia sumber segala sesuatu. Nah, kepada Dia kita beriman. Itu sebabnya harus selalu menyadari dari mana kita mendapat semua berkat dan semua kemampuan yang ada pada kita. Siapa yang kasih itu buat kita? Tuhan tidak buat kita seperti barang rongsokan. Tapi kebanyakan kita tidak menyadari dari mana semua kemampuan, semua bakat, talenta yang kita dapat. Nah, di waktu kita hidup dengan kesadaran penuh tentang dari mana atau sumbernya itu siapa, ayat ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, luar biasa. Lihat, gak ada yang gak bisa. Kalau saudara tahu objeknya siapa, kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita. Sebab itu kita harus menjaga satu kesadaran akan kebenaran bahwa di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kerendahan hati tahu bahwa setiap hal baik adalah hasil dari kasih karunia Allah. Kita bisa mencemarkan nama Tuhan melalui kerendahan hati yang palsu. Jika kamu mengambil pujian atas bakat atau apapun yang diberikan Tuhan, kamu tidak sedang rendah hati, tapi kamu sedang sombong. Kasih karunia memberikan kita Kristus. Kasih karunia Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan di luar berbagai aturan hukum Taurat. Hanya itu kasih karunia
itu tinggi, namun ia melihat orang hina. Lihat, saudara, setiap kita punya kesempatan karena Tuhan melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat ini sedang menerangkan buat kita bahwa Tuhan tidak bisa mendekat pada kesombongan. Bukan ia tidak mengasihi orang yang sombong atau menghukum, menolak mereka yang sombong, bukan. Tetapi kesombongan menutup pintu untuk Tuhan mendekat. Kita baru kemarin minggu lalu kita mendengar tentang iman pribadi seorang muda yang bernama Daniel. Dia baru saja menjelaskan tentang mimpi raja. Begitu aneh, ada raja mimpi dan dia lupa mimpinya. Lalu dia kumpul semua orang-orang hebat yang berhikmat dan dia mengancam, kalau siapa yang tidak bisa menjelaskan atau memberitahu buat saya mimpi apa itu, saya bunuh kalian. Ada satu kejadian seperti itu, saudara. Dan Daniel berhasil oleh hikmat tadi, oleh kasih karunia tadi, dia bisa menjelaskan seluruh mimpinya, bukan untuk memegahkan diri. Karena ini statementnya Daniel, ada Tuhan di surga yang tahu tentang mimpi Tuanku Raja. Nah, setelah beberapa waktu Raja mungkin merenungkan mimpi yang hebat itu, kemudian Raja Nebukadnezar memutuskan untuk membuat mimpinya tentang sebuah patung dengan kepala dari emas menjadi kenyataan. Dengan tinggi 27 meter, lebar 2,7 meter. Mari kita baca kisah ini. Daniel 3 ayat yang keempat sampai 13. Setelah itu dibuat, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 8 menarik sekali. Pada waktu itu, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Hasilnya sesudah itu, ayat 13, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sebelum saya lanjutkan, minggu lalu kita bicara tentang satu pribadi yang namanya Daniel. Sekarang saudara lihat, sudah tambah lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa lihat bahwa dari iman pribadi Daniel telah menular menjadi iman bersama. Saya mau pastikan buat saudara bahwa cukup kalau ada satu orang beriman seperti itu di lingkunganmu,
situasi di situ. Dari satu iman pribadi Daniel telah menular menjadi iman bersama. Lanjutkan cerita ini, ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ini yang saya sebut dengan objek iman. Mereka tahu objeknya kemana. Risikonya besar, saudara. Mereka tidak memikirkan konsekuensinya. Mereka tidak mau mengkompromikan keyakinan mereka. Hari ini kita menonton, kita menyaksikan orang rata-rata terlalu takut pada manusia. Firman Tuhan berkata, takut kepada manusia akan mendatangkan jerat. Saudara bisa cari di Amsal. Saya mau katakan, jangan biarkan iblis mengalihkan kamu dengan takut kepada manusia. Jangan bergantung pada pendapat orang lain. Kalau itu kamu buat, maka kamu sedang mendasarkan kebahagiaanmu di tempat yang salah. Mari kita lihat bagaimana reaksi raja terhadap iman mereka. Daniel 3 ayat 19. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ini sudah di atas normal, saudara. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menempatkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Wow. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa. Ini yang saya bilang tadi, di atas normal. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian itu yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara, perintah Nebukadnezar ini keras, tapi tidak bermanfaat secara fisik bagi ketiga anak muda ini. Kemarahannya begitu tidak terkendali. Kalau saudara baca tadi, dalam kemarahannya dia bahkan berani mengorbankan orang terkuatnya yang ditugaskan untuk coba menyadarkan ketiga anak ini. Dikatakan mereka cuma coba membuka pintu tungku itu, mereka mati. Saking panasnya. Lihat itu. Wow. Ayat 24, mari kita baca. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api
Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kamu bisa lihat perubahannya di sini. Tiba-tiba dia mengaku. Oke, saudara, sedikit ada gangguan teknis tadi, tapi tidak menghalangi berkat Tuhan untuk sampai kepada saudara. Kita mulai lagi. Kita teruskan cerita tadi. Dikatakan raja terkejut melihat mereka tidak mati, mereka berjalan-jalan, lalu dia panggil mereka keluar. Di ayat yang ke-27 dari Daniel pasal 3 dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datanglah berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow. Sebelum Daniel dan teman-temannya ditawan, mereka tidak tahu semua yang Allah akan selesaikan melalui mereka di Babel. Mereka tidak tahu hikmat mereka akan mengaruhi raja-raja. Mereka tidak tahu bahwa hikmat yang Tuhan taruh bisa mempengaruhi raja-raja. Mereka tidak tahu mereka akan mendapatkan penglihatan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan berpartisipasi dalam berbagai mujizat. Mereka tidak tahu sebelumnya. Mereka juga tidak tahu bahwa semua akan diminta dari mereka. Mereka tidak tahu mereka akan dicaci maki. Mereka tidak tahu mereka akan jadi budak yang paling tidak enak. Mereka tidak tahu bahwa mereka difitnah. Mereka tidak tahu mereka akan begitu terancam. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak membiarkan apa yang mereka tidak tahu menggoncangkan kepercayaan mereka. Yang benar-benar mereka tahu sebagai jati diri mereka, yaitu mereka milik Tuhan. Mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Mazmur 105 ayat yang ke-8 dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kamu lihat janji Tuhan? Ketiga anak muda ini dilindungi di dalam api oleh iman. Satu-satunya yang bisa dilakukan api itu hanya memutuskan tali-tali ikatan mereka. Cuman itu yang api bisa buat. Dikatakan bau kebakaran pun tidak. Bau asap pun di rambutnya tidak. Kalau saudara bisa renungkan baik-baik, waktu mereka ada di dalam situ, 3 orang, tiba-tiba ada 4 orang. Kalau kamu bisa lihat gambarnya nih, siapa orang yang keempat? Lihat itu. Raja pun terkagum-kagum. Siapa satu pribadi bisa muncul di dalam api itu? Saya nyatakan di sini, itulah penjelmaan Yesus yang ada bersama mereka di dalam api untuk memenuhi janjinya. Ulangan 31 ayat 8 meneguhkan itu. Sebab Tuhan, dia
sudah katakan tadi. Iman tidak lebih baik daripada objek iman. Ingat baik-baik, iman tidak lebih baik daripada objek iman. Jadi, saya mau saudara tangkap ini. Jika saya ingin memiliki iman yang benar, saya harus lebih dulu tahu bahwa orang yang kepadanya saya menaruh iman saya, dia bisa dipercaya. Hari ini, saudara-saudara ikuti semua berita ini. Saya mau katakan, objek iman kita